ini adalah modal, salah satu modal dasar untuk meningkatkan produktivitas. Kembali bahwa bagaimana paybacknya atau masa baliknya, ya nggak bisa cepet. Kalau cepet nanti masyarakatnya masa dipajak gede, terus kemudian bumdesnya harus memberikan dividen yang luar biasa, ya kolaps dulu nanti gitu loh, nggak berkembang gitu ya. Kebetulan saya juga ini udah ngobrol santai ya Pak. Ya mantap. Saya juga korban BI Pak. Apa tuh? Skripsi lama. Gara-gara saya berani bikin juga tentang BI Red Pak. Saya kan ekonomi ini studi pembangunan. Makanya. Di mana? Ini Pak. Di Unisba. Sekarang tuh udah lulus. Pak. Udah tua. Udah lupa juga kalau udah lulus, Pak. Wah, dosen pembimbingnya juga serius ya. Apa Pak? Ini masih baru kan 2007 ya. BI Red 2007 kan? Iya. Saya ngambil judul itu karena bingung juga. Gak ada judul, saya ngambil BI Red. Wah bener Pak pusingnya. Udah baru masih. Kalau sekarang, kalau dulu single policy BI Red yang kalau sekarang mixed policy. Karena disadari untuk kondisi di Indonesia itu nggak memungkinkan hanya single policy saja, itu Berubah sistem berarti, Pak? dilengkapi. Jadi contohnya kebijakan di makroprudensial untuk mengarah ke stabilitas keuangan di sistem pembayaran. Terus kemudian kenapa kami di daerah itu mengembangkan klaster-klaster, itu karena mengadres penguatan di sisi ininya supply-nya gitu. Jadi di target ke beberapa dan terbukti dengan cara mix policy itu target lebih achievable, lebih bisa dicapai dengan biaya yang lebih kendalikan. Sekali lagi bahwa biaya yang timbul di bank sentral di Bank Indonesia itu kan pada akhirnya adalah biaya negara. Jadi makanya harus menjadi concern bersama. Itu sebenarnya. Udah nggak ada ya? Suku bunga BI emang udah nggak ada? Ada tetap. Tetap ada? Malah dilengkapi ada 7 days itu rate, kemudian ada overnight ya kan. Ada beberapa jenis suku bunga yang ditetapkan sebagai acuan. Pasar keuangan. Kalau Pak Sekum lebih di pendidikan ya? Saya di pendidikan. Pendidikan ya. Di UPI. UPI. Jadi yang baru saja disampaikan oleh Pak Hera memang daging semua ini ya. Daging semua. Kemudian bisa mengolahnya. Cuma kalau di BUMDes tuh Pak, kami suka nggak kebingungan sih, tidak sebenarnya. Cuma ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini Pak. Ini apa sih BUMDes ngadain buka usaha? Terus kemanfaatan sosialnya apa sih sebenarnya gitu? Ya kan yang awal, saya aja bingung. Baru tahu setelah direktur BUMDes teman saya, baru tahu ada BUMDes. Ya kira-kira katanya kalau misalkan buka usaha, BUMDes berani buka usaha, atuh ya, bahasa masyarakat atuh yang paling tidak ada kontribusi buat masyarakat begitu. Kan image-nya tuh BUMDes tuh menghasilkan PADes gitu Pak, Buat untuk masyarakat, desa, gitu. untuk bagi-bagi Pak. Nah, begitu akhirnya tuh klaimnya begitu. Jadi kami juga hati-hati tuh dalam rangka membuat usaha baru misalkan begitu. Ini khawatirnya karena UKM juga sudah ada, UKM yang pengusaha-pengusaha binaan ini sedang kita list juga begitu Pak. Kalau di Nanjung memang ada Komindustri bahan bangunan begitu Pak, paving block yang begitu-begitu, kaos kaki, konveksi itu juga sedang mudah-mudahan menjadi garapan. Nah, apakah memang nanti akhirnya pengusaha-pengusaha binaan itu mau kita rekrut untuk menjadi, ya kita dropship gitu Pak, ya, jualan online-nya sama BUMDes begitu,
Ini sedang kita garap juga. Apakah memang BUMDes peluang untuk buka usaha baru dengan tidak mengganggu stabilitas ekosistem yang udah ada ya. Sistem yang ada, kita buka tuh di situ. Di ranah misalkan kita mau buka paping misalkan gitu, Bang. Dengan pangsa pasar yang sudah kita kuasai memang, karena beberapa anggota memang pengusaha-pengusaha paping begitu. Nah, cuma persoalannya begitu, Pak. Di masyarakat tuh kadang-kadang, yuk BUMDes buka usaha, naonnya ke orang ke masyarakat gitu. Apakah nggak ganggu? Apa nggak ganggu gitu? Ya mau menghasilkan ke desa gitu kan. Jadi ada semacam pikiran-pikiran begitu. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba. Mungkin begitu, karena ya. kurang sosialisasi kali. Boleh jadi begitu. Saya Boleh jadi kira begitu. itu ya kunci utamanya memang harus melakukan edukasi sosialisasi. Betul. Keberadaan BUMDes itu ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Ya. Ya. Itu menjadi penting bagi masyarakat karena social will dari masyarakat artinya dukungan dari masyarakat itu memang harus mutlak itu ada. Ya. Kemudian tadi mengenai soal jenis usaha. Ini menarik nih. Tadi di awal kita kan ngomong mengenai bergerak di bidang entertainment. Siap. Tapi Kang siapa namanya? Marwan. Kang Marwan ini ternyata punya pemikiran bahwa tidak hanya di entertainment. Betul. Karena kalau entertainment itu kan sifatnya sangat tergantung demand. Kemudian ada sisi bisnis yang sifatnya lebih kontinu. Siap. Apakah itu tadi yang bangunan dan Betul. Nah, terkait dengan yang sisi yang lebih kontinu tadi, itu kan tadi isunya adalah agar kemudian tidak ada isu soal persaingan dengan yang ada. Betul. BUMDes ini memang salah satu yang bisa dilakukan selain memproduksi sendiri, ini juga bisa sebagai agregator. Siap. Jadi dia ini nangkep produksi dari unit-unit usaha yang memang sudah ada, kemudian katakan membantu akses penjualan, membantu akses pembiayaan, dan membantu misalnya contohnya ketika melihat bahwa ini bagus ini unit perusahaan atau teman di kampung itu yang membuat bahan-bahan bangunan ini bagus mereka, tetapi harusnya bisa ditingkatkan kualitasnya, ya kan? Maka BUMDes ini bisa berperan untuk memberikan pelatihan. Kembali bahwa ini nanti menjadi rantai bisnis. Ini menjadi semacam hub. Itu bisa dan justru itu kalau kemudian lengkap, jadi ada sisi sayap entertainment, kemudian ada sayap yang lebih kontinu. Bisa bersinergi ya, Pak? Bagi banyak pihak akan melihat sebagai ini BUMDes yang oke banget gitu. Ya, amin. Jadi, terima kasih ya kamu. Kami sudah mengajukan proposal sebenarnya, tapi kemarin belum bisa masuk untuk usaha baru. Nanti di 2022 nanti musyawarah desanya dengan Pak Kades tuh. Nah, ini untuk masyarakat mesti. Ya ini mau dengan Pak Hera maksud saya gitu. Jadi Pak Kades dengar gitu, Pak. Ini mudah-mudahan 2022 dia selesai gitu, Pak. Amin. Pak Direktur, ini daging semua Pak Direktur ini daging semua ini. Terus bahasa Pak Hera itu kecerna gitu ya. Siap. Bahasa kita gitu. Ini sederhana. Bukan bahasa seorang deputi. Kalian menyesuaikan kayaknya ini. Kalau saya bahasa yang resmi bagian Kita nggak ngerti. Alhamdulillah. saya pusing malah. Alhamdulillah. Makanya, wah ini ngobrol sama kepala BI ini. Ini dipesan sama Mang Najib mungkin enggak juga ya? Kalau Kang Najib mah teman ngobrol. Oh, siap. Alhamdulillah Pak, karena Pak. Teman-teman, ada mau tanyakan? Jongjon aja itu. Jongjon. Kita asik ngobrol itu asik makan ini sup. Udah ya? Oke, sip ya. Siap, alhamdulillah. Pak Hera asli orang mana Pak? Saya Arema. Mana? Alam. Cuman saya lama di Bandung. Saya S1 di Pajajaran. 5 tahun. Tinggalnya tuh di Sabuga. Oh. Jadi Sunda ngerti ya? Ya ngerti. Cuman kalau ngomong takut. Nah dulu pernah ngomong. Kasar. Iya, ini kok campur
Sampun maksudnya gimana? Bahasa kasar, bahasa halus sampun. Ada itu nggak berani. Atau pernah di prank sama temen sekuliahnya gitu Pak dulu, ngomong apa gitu, ngomong jorok Pasti gitu, lah. Pak? Enggak apa. Pasti. Oh, Nggak pasti. Bang Najib gitu Pak. Juga orang ngomong kotor gitu. Enggak ya, enggak. Enggak lah, kalau Kang Najib kan ini. Kalau kita bicara yang mulai dari serius sampai nggak serius. Nggak serius. Beliau ini dukungan seninya ya. Selama saya di Komisi 11, saya sebenarnya nggak pernah pindah di 11. Dukungan terhadap seninya itu luar biasa. Wayang lah, apalah gitu kan. Nah, cuman kan gini, teman-temannya juga harus mau merevolusi. Betul. Jangan begitu-begitu aja gitu. Harus memberikan dampak lingkungan. Kalau cuman buat sendiri-sendiri kan dengan naf sendiri udah oke lah. Butuh apa lagi? Nah yang jadi buat saya menariknya kan mau bantu desa. Kayaknya saya juga kalau gitu ya saya juga mau bantu gitu. Alhamdulillah. Pak Hera juga bersedia kalau begitu. Amin, amin. Tapi kalau yang gitu-gitu di luar itu nggak mau lah kita. Sibukan kita juga banyak. Nanti kalau ada festival yang kita rencanakan itu, Siap. kita undang aja. Tuh. Siap. Gak apa-apa, kita mau apa acara gitu, teman-teman B itu udah biasa kok. Kalau bikin acara lebih keren mereka, anggarannya paling kuat lah. Tapi kalau kita apa nanti bikin acara dengan dana pas-pasan harus keren kan? Iya. Itu tantangannya. Gitu. Nanti kita rencana di Balai Rame ya. Ya. Insyaallah. Soreang Oh, ada. Soreang. Nah, nanti biar BUMDes sebagai IO-nya gitu. Nanti kita bantuin, saya cari sponsor-sponsor. Nah, nanti kan hasilnya buat desa tuh. Nah, teman-teman yang di bidang ini juga ada media buat ya Menyalurkan pentas lah. ya. Kalau di kebun wae. Lah di kebun wae. saya lihat kemarin banyak nih potensi-potensinya. Amin. Bang. BI mah udah lama lah nyelenggarain begini. Saya ini reses ini berubah Pak sekarang jadi begitu. Karena memang aturan. Kalau banyak kan dulu, apalagi dulu ya, waktu PPKM masih ketat. Saya nggak terbayang kalau peserta reses harus di swab Pak. Anggarannya harus berapa? Ratusan orang kan? Nah, kalau ini terbatas, kumpul, ngobrol gitu. Iya. Ini semua apa istilahnya, cara-cara yang dulu biasa dilakukan sekarang harus dirubah. Ya. Tapi ada satu hal karena itu jangan sampai interaksi secara fisik itu hilang sama sekali karena kan manusia ini makhluk sosial. makhluk sosial Tuh. nggak akan mungkin. Saya malam tadi berasa mimpi Pak. Udah lama kan nggak lihat band live. Sebelum kita kebun gitu kan. Saya bilang enak-enaknya hujan gede. Tapi kangen rasa untuk itu tinggi Pak. Kita kan di rumah webinar virtual. Kita acara webinarnya berapa kali kan? Iya. Kalau begini kan masih webinar gitu. Bosan Pak. Dan lelah mata tuh. Saya lihat yang kemarin band sebelum kayak pasang proposal nggak pernah lihat. Ini ada dampak itu kesehatan ketika sering webinar ya, lewat itu beberapa contohnya anak saya aja ibunya udah ini harus diperiksa matanya kenapa itu hari lihat layar apalagi kemudian diterangin ya kan ya Tadi saya ceritakan obrol. ini juga hal yang menarik berangkat dari Pertamanya entertainment yang daerah yang terpolusi tapi kemudian pada akhirnya gara-gara si sudah tadi ini menjadi Citarum yang mati. Citarum yang bersih. Begitu sih kita dikenal nanti kata dari sini sama ikannya katanya kan melakukan bagus. Cuman kalau diminum mungkin
memang bisa jadi di sana tujuan hidup ya ikan kan gitu. Ini nyambung sama programnya Jenderal Kuto Iya. waktu tempo hari ke Polisi Citarum. Memang beliau udah buru pintar. Dan itu ya, makanya Tapi ngomongnya ini teman-teman di kantor kami dan oh ada lagi juga. itu Sundaan tapi. Oh iya, saya makan nanti bareng. Kalau saya izin Pak, saya izin ada habis ini dan saya belum jam makan siang.